Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tahap-tahap penulisan akademik. Baiklah, sebagai pendahuluan bahwa tulisan akademik ini dikonsumsi oleh para akademisi ini sebagai media untuk saling tukar dan berkontribusi pada ilmu pengetahuan. Kemudian ciri utamanya itu apa? Yaitu menggunakan bahasa yang formal. Nah, fungsi utama tulisan akademik adalah untuk menuangkan ide pemikiran kita berdasar berbagai rujukan yang kita dapatkan sehingga terjadi diskusi ilmiah pada artikel kita. Nah, diskusi ilmiah di sini sifatnya itu adalah tertulis gitu ya, bukan diskusi secara verbal. Dimana diskusi ilmiah ini bisa dilakukan secara deskriptif, opini, perbandingan ataupun nanti masalah solusi. Nah, ini nanti dibahas pada pertemuan lain dengan tema struktur dan penulisan paragraf gitu ya. Nah, ini nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lain. Untuk tahap-tahap penulisan akademik sendiri di sini secara umum ada 5 tahap gitu ya. Ada 5 tahap yang utama yang saya sarikan dari buku rujukan utama, yaitu Mastering Academic Writing in the Science gitu ya, step by step guide. Nah, itu nanti untuk detailnya silahkan kalian bisa membaca buku tersebut yang saya sertakan di e-class. Yang pertama itu adalah tahap pra penulisan, kemudian yang kedua nanti ada tahap penulisan draft, yang ketiga nanti ada tahap revisi, yang keempat tahap editing, dan terakhir nanti ada tahap proofreading. Untuk tahap 1, 2, dan 3 itu ada di slide ini, ada penjelasannya ya. Kemudian untuk tahap keempat dan kelima nanti juga akan dibahas di pertemuan yang selanjutnya, karena bicara lebih detail lagi terkait dengan bagaimana struktur tata tulis dari artikel jurnal kita atau artikel tugas-tugas kuliah kalian itu nanti ya. Nah, diharapkan nanti dengan pemberian mata kuliah academic writing sedini mungkin kepada mahasiswa semester 1 itu adalah kalian bisa menyelesaikan tugas atau menggarap tugas yang diberikan oleh para dosen, karena nanti kedepannya akan semakin banyak tugas-tugas terkait dengan literatur review, tugas terkait dengan pembuatan artikel, esai, dan sejenisnya itu ya. Nah, itu sebisa mungkin nanti bisa menggunakan kaedah-kaedah akademik yang memang berlaku secara umum. Tahap pra penulisan yang pertama ini apa sih fungsinya? Yaitu kumpulkan dan kelola informasi, yaitu sebelum kita menulis ya. Tahap pra penulisan itu ketika misalnya kita mendapatkan tugas dari seorang dosen terkait dengan misalnya ilmu komunikasi misalnya ya, tugas ilmu komunikasi atau membuat artikel ilmu komunikasi. Nah, maka nanti kita bisa kumpulkan ya dan kelola informasi terkait dengan tema ilmu komunikasi tersebut. Nah, menggunakan apa? Nah, ini yang sudah kita praktekkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Jadi ini mata kuliah memang berkesinambungan dari satu pertemuan ke pertemuan yang lain. Jadi untuk mengumpulkan dan mengelola informasi kita menggunakan aplikasi Mendeley ya. Untuk mengumpulkannya itu nanti dari berbagai sumber yang sudah kalian bahas kemarin dan sudah kalian praktekkan juga mestinya ya. Saya cek itu untuk tutorial pencarian literatur ilmiah itu di YouTube saya yang terkait materi tersebut itu cukup banyak yang melihat, berarti memang cukup banyak juga yang mempelajari kemudian juga langsung mempraktekkan. Harapannya seperti itu. Kemudian informasi berupa rujukan ilmiah yang sesuai dengan bidang kajian kita ya. Kalau tentang komunikasi ya berarti ilmu komunikasi. Kalau misalnya kalau prodi Anda prodi BKI ya berarti nanti tentang psikologi atau tentang konseling atau tentang psikoterapi atau tentang dakwah juga bisa itu ya. Nah, materi yang lebih umum untuk academic writing ini adalah ya dakwah, karena semua prodi di fakultas dakwah pasti punya kemampuan untuk bagaimana berdakwah dan punya kemampuan untuk bagaimana membuat artikel-artikel ilmiah yang terkait dengan
kedakwahan. Nah, itu seperti itu. Kalau yang PMI juga nanti bisa spesifik memilih ke tema-tema PMI, ke PMI-an, pengembangan masyarakat, community development dan seterusnya. Kalau yang manajemen dakwah berarti nanti juga bisa pasti akan mendapatkan tugas terkait dengan manajemen, ya, manajemen masjid, manajemen wisata religi dan sejenisnya. Itu seperti itu. Nah, dapatkan dari berbagai database pengindak literatur ilmiah yang ini telah dijelaskan di pertemuan terdahulu. Nah, kelola rujukan menggunakan aplikasi reference manager, bisa menggunakan Mendeley atau Zotero yang sudah kita praktekkan bersama-sama menggunakan Mendeley. Tapi kalau mau menggunakan yang lain atau sudah familiar dengan aplikasi yang lain, ya silahkan, tidak masalah. Aplikasi apapun yang penting bisa membantu kita untuk mengelola rujukan yang kita kumpulkan. Nah, itu seperti itu. Kemudian selanjutnya apa? Setelah dikumpulkan ngapain? Ya tentunya dibaca gitu ya. Jangan hanya menjadi koleksi yang tidak dibaca, itu nanti akan mubazir, akan eman-eman ya. Waktu tenaga yang sudah kita sisihkan untuk mengumpulkan berbagai rujukan tersebut tapi kemudian tidak dibaca, eman-eman. Nah, jadi apa? Baca dan baca. Nah, maka nanti tugas selanjutnya mestinya itu adalah untuk bagaimana bisa membaca lebih komprehensif terhadap artikel-artikel yang kita kumpulkan itu. Jadi jangan lupa ya, yang sudah dikumpulkan itu dibaca. Kemudian apa sih tujuan membaca ya? Kalau kita sudah pakai aplikasi Mendeley, nanti di sana kita bisa memberikan highlight gitu ya, mengetahui isi bacaan. Ini tujuan membaca yang pertama, yaitu buatlah catatan saat membaca. Ini bisa menggunakan tulis tangan atau note di komputer, itu juga bisa gitu ya. Nah, berikan juga tanda highlight pada konsep-konsep penting, temuan penting, informasi penting yang merujuk ke rujukan yang lain. Nah, itu seperti itu. Misalnya kalian bisa lihat yang ada di sebelah kanan ini adalah tampilan dari artikel yang dibuka, artikel PDF yang dibuka menggunakan aplikasi Mendeley ya. Nah, di sana kalian itu nanti bisa memberikan anotasi, Anda bisa memberikan catatan, Anda bisa memberikan tanda-tanda highlight itu ya. Highlight itu juga bisa bermacam-macam warnanya sesuai dengan preferensi kalian itu ya. Misalnya untuk hijau tentang apa temuan, misalnya untuk yang merah itu tentang metode, untuk yang kuning nanti tentang hasil, misalnya yang biru nanti tentang rujukan apa misalnya. Nah, itu nanti bisa kalian bedakan warna-warnanya. Nah, untuk menggunakannya silahkan nanti kalian bisa ke menu ya, ketika nanti kalian buka PDF itu ya yang ada di Mendeley itu ya. Nah, maka di bagian atas itu akan langsung terlihat beberapa tool ya, atau beberapa icon yang berfungsi untuk melakukan review atas bacaan yang sedang kita baca itu. Nah, silakan kalian bisa coba praktekkan ini. Maka ketika nanti suatu saat Anda buka kembali file PDF tersebut melalui Mendeley juga, itu akan langsung muncul ya, tidak akan hilang dari highlight atau komen-komen yang kita berikan. Kalau yang atas ini highlight itu ya, pada bagian-bagian tertentu yang dirasa penting menurut kita. Kemudian yang bagian bawah ini adalah kita juga bisa memberikan komen atau komentar terhadap sebuah kalimat atau paragraf atau pendapat atau argumen dari yang terdapat di dalam artikel ini. Nah, itu adalah bagaimana kita bisa membaca dengan baik, tidak hanya membaca dan membaca, tapi ada langkah taktis, langkah praktis yang kita lakukan terkait dengan highlight, terkait dengan memberikan komen, supaya apa, ketika nanti buka di lain waktu itu sudah masih terhighlight ya, kita bisa langsung tertuju pada yang di highlight tersebut. Nah, itu seperti itu kurang lebih. Kemudian jadi ini contoh yang lain ini ya dari Mendeley. Jadi di sana ini ada untuk nulis, kemudian ada untuk geser ke atas ke bawah untuk memberikan catatan, kemudian memberikan highlight. Highlight ini nanti juga bisa diganti berbagai macam warnanya itu ya. Nah, silakan nanti kalian bisa coba praktekkan. Nah,
itu seperti itu. Jadi kalau di Mendeley nanti di yang paling kiri itu ada daftar artikel yang sudah kalian kumpulkan kemarin. Nah itu silahkan di double klik, maka nanti akan langsung terbuka di Mendeley itu PDF-nya, kemudian bisa kalian baca dan kalian berikan highlight. Selanjutnya yaitu mengetahui struktur bacaan. Nah, selain untuk mengetahui kontennya yang utama, yang kedua itu adalah untuk mengetahui struktur bacaan. Nah, struktur artikel ilmiah itu umumnya adalah memiliki struktur yang standar yang dinamakan dengan IMRAD. Apa itu IMRAD? Ini ya, yaitu Introduction, Method, Result, Analysis, and Discussion. Nah, ini jadi artikel ilmiah gitu ya, secara umum ya, ini adalah isinya IMRAD ini, Introduction ya, pengenalan. Nah, ini nanti akan dibahas secara lebih detail lagi di mata kuliah sebelah gitu ya. Bagaimana membuat intro, kemudian metode, kemudian result, analysis, discussion ya. Ini nanti di mata kuliah sebelah terkait dengan metodologi penelitian. Tapi nanti di sini juga akan disinggung juga gitu ya, tapi tidak terlalu detail. Kemudian struktur biasanya tertulis secara eksplisit ya. Introduction, method, result, analysis, discussion. Nah, itu di struktur artikel itu tertulis dengan jelas. Oh, ini pendahuluan. Oh, ini metode. Oh, ini hasil. Ini ada subbab analisis, ini ada subbab diskusi. Lalu ada kesimpulan. Nah, itu ada yang tertulis secara jelas seperti itu ya. Tapi ada juga yang implisit, adanya itu hanya pendahuluan, kemudian pembahasan, kemudian kesimpulan. Itu juga ada yang begitu ya. Nah, kalau seperti itu berarti apa? Implisit ya. Kalian nanti bisa baca, kalian bisa cari mana metodenya, mana resultnya, mana analisisnya, mana discussionnya. Itu tidak tertulis secara jelas, tapi kalau kalian baca secara detail pasti akan ditemukan. Kalau dibaca secara detail tetap tidak menemukan, berarti bisa jadi artikel yang Anda baca itu tidak sesuai kaidah struktur yang baik, yaitu yang terdiri dari IMRAD itu. Nah, kalau sudah tertera secara jelas, secara eksplisit, itu mudah untuk kita merangkumnya atau kita mereviewnya. Tapi yang sedikit perlu tenaga ekstra itu adalah ketika artikel itu isinya hanya pendahuluan, kemudian pembahasan, kemudian kesimpulan. Nah, itu nanti akan cukup membutuhkan waktu yang banyak untuk menganalisis atau untuk memperkirakan mana metodenya, mana resultnya, mana analisisnya, mana discussion. Itu begitu. Nah, jadi kemudian tidak menutup kemungkinan ini menggabung elemen struktur ya. Elemen strukturnya ini kan secara umum ada introduction, method, result, analysis, discussion. Itu ada 5 gitu ya. Nah, tapi nanti ada juga artikel yang kemudian menggabung atau memecah beberapa struktur ini ya. Misalnya method ini dimasukkan dalam introduction. Jadi nanti isinya itu subbabnya atau sub pembahasannya itu adalah introduction, kemudian result, kemudian analisis, kemudian discussion. Nah, metodenya kemana kok nggak ada? Ya, berarti kemungkinan besar itu ada di introduction gitu ya. Result and analysis itu menjadi satu, itu kadang juga bisa ya, result and analysis. Kalau di sini kan result sendiri, analisis sendiri. Kemudian ada juga yang analysis and discussion ini menjadi satu pembahasan. Jadi nanti introduction, method, result, lalu analysis and discussion. Itu juga ada. Kalau yang sebelumnya berarti introduction, method, result and analysis ini jadi satu. Kemudian discussion di bagian akhir itu juga ada. Nah, ini nanti ada berbagai macam, tapi secara umum itu isinya adalah ini. Perkara penulisannya, penggabungannya, pemisahannya seperti apa, itu setiap artikel atau setiap jurnal biasanya berbeda-beda. Nah, jadi tidak begitu risau ya, jangan begitu dipermasalahkan terkait ini kok metode gabung dengan introduction, atau kok metodenya nggak ada. Pasti ada kalau yang bagus gitu ya. Kalau dicari-cari tetap nggak ada, ya berarti memang itu artikel yang kurang bagus. Nah, itu seperti itu ya. Nah, artikel biasanya itu diakhiri dengan kesimpulan dan juga kadang-kadang ada saran ya. Ada yang kesimpulan dan saran, ada yang cuma kesimpulan. Tapi kalau saran tok nggak ada kesimpulan, itu nggak ada. Yang pasti ada kesimpulan. Yang kadang-kadang ada itu saran ya.
Itu seperti itu. Nanti silahkan kalian bisa baca, kalian bisa perhatikan dari artikel atau minimal 10 artikel yang sudah kalian kumpulkan itu nanti kalian perhatikan ada nggak seperti ini. Itu ya pasti ada itu ya. Kalau artikelnya bagus, kalau tidak ada berarti kalian bisa ganti dengan artikel lain yang tentunya lebih bagus yang memenuhi kaidah secara umum ini. Itu ya, itu tujuan membaca yang kedua. Selain mengetahui kontennya, yang kedua adalah memahami strukturnya itu ya. Nah, struktur artikel akademik apa sih? Nah, yaitu IMRAD atau Introduction, Method, Result, Analysis, Discussion. Nah, ini ya. Oke, selanjutnya tujuan membaca yang ketiga itu adalah mengetahui gaya penulisan. Jadi ada 3 ya tujuan. Nah, ini yang ketiga, mengetahui gaya penulisan. Untuk mempercepat keterampilan menulis akademik ini boleh diamalkan ilmu ATM, yaitu amati, tiru, modifikasi itu ya. Tapi jangan ATPP, apa itu? Amati, tiru, vlog pisan loh. Jadi sangat mirip sekali ya. Itu jangan sampai ya. Jadi kalian itu nanti bisa ambil salah satu artikel yang paling bagus secara struktur ya dan isi yang ditulis oleh pakar di bidang ilmu kalian itu ya, ilmu kita. Misalnya kalian yang prodi KPI ya berarti nanti cari tema-tema komunikasi atau tema-tema dakwah yang memang itu bersumber dari tokoh-tokoh ilmuwan dakwah atau ilmuwan komunikasi itu ya. Misalnya dari Alex Sobur, kemudian Deddy Mulyana, kemudian Prof. Abdul Basit itu ya. Nah, di sana itu adalah beberapa tokoh yang cukup terkenal di ilmu komunikasi. Kalau konseling, kalau manajemen, kemudian kalau pengembangan masyarakat lah, itu nanti silakan kalian bisa searching, kalian bisa cari dengan kata kunci tokoh-tokoh ilmu konseling itu misalnya, atau tokoh-tokoh ilmu pengembangan masyarakat misalnya. Nah, kemudian setelah kalian ambil atau pilih salah satu artikel yang menurut kalian bagus, itu tirulah gaya penulisan artikel tersebut. Nah, tapi harus hati-hati, jangan sampai itu nanti terjebak ke dalam plagiarisme yang sudah kita bahas di pertemuan terdahulu ya, dengan materi suplemen dari Pak Ageng itu ya, dari peer teaching Pak Ageng. Nah, itu sudah dijelaskan. Nah, maka kalian harus perhatikan jangan sampai nanti terjebak plagiarisme. Oke. Kemudian berikutnya ya, ini adalah tahap penulisan draft ya. Nah, setelah tahap persiapan ini kita ya, jadi dari pra penulisan ini oke ya, sudah siap ya. Nah, paling tidak kalian kemarin sudah kumpulkan ada 10 artikel gitu ya. Nah, berikutnya itu adalah penulisan draft. Nah, untuk penulisan draft di sini bisa memulai menulis itu biasanya ya sangat sulit gitu ya, bagi saya sendiri gitu ya. Itu juga sampai sekarang kadang-kadang masih kesulitan untuk memulai menulis, tapi harus dicoba dan dilakukan. Sama, saya juga masih belajar, saya juga masih naik turun semangat giroh untuk menulis gitu ya. Nah, tapi kita terus berlatih supaya nanti bisa menghasilkan artikel yang bagus. Nah, itu begitu. Nah, untuk membantu bagaimana nanti kita dalam menulis secara konsep, secara teori, secara konten itu ya. Nah, itu buatlah mind map dari topik tulisan kita. Misalnya kita ambil tentang temanya itu adalah tema salah satu materi dakwah, yaitu adalah tentang iman. Misalnya kalian semua dapat tugas ya untuk menulis tentang iman misalnya, itu ya salah satu materi dakwah atau salah satu konten dakwah itu kan tentang keimanan. Nah, semua hal yang terkait dengan iman atau keimanan, nah itu nanti silakan kalian bisa bikin peta konsepnya atau mind mapnya. Nah, ketika bicara tentang iman misalnya, di sana apa yang kemudian muncul yaitu tentang cakupan iman. Ini saya ambil dari Google ya sebagai contoh. Yang pertama itu tentang cakupan iman. Nah, cakupan iman itu apa saja? Yaitu ada rukun iman, kemudian ada cabang-cabang iman. Kemudian selain cakupan iman apa? Yaitu
perkara-perkara yang membatalkan keimanan, apa ada banyak nanti di sana. Kemudian yang ketiga, fluktuasi keimanan. Nah, yang mempengaruhi fluktuasi apa saja? Ada maksiat, ada faktor yang melemahkan, ada tanda dan seterusnya ya. Nah, dengan pembuatan peta pemikiran seperti ini nanti kita menjadi punya gambaran yang mau kita bahas per detail ini yang bagian mana atau semuanya boleh. Tentunya nanti akan menjadi panjang lebar, ini bisa menjadi satu buku. Nanti kita bisa ambil salah satu itu ya, salah satu dari cabang mind map yang kita buat. Nah, untuk yang lain bagaimana? Bisa kita buat untuk artikel-artikel selanjutnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu nanti fungsi dari mind map. Nah, kemudian setelah membuat mind map itu buatlah outline tulisan, biasanya ya imrat ya. Outline itu kalian buka Microsoft Word itu ya, kemudian kalian ketik judulnya apa, kemudian ketik subjudul pendahuluan, ketik subjudul metode, ketik subjudul result atau hasil, ketik subjudul analisis, ketik subjudul diskusi, ketik subjudul kesimpulan. Nah, paling tidak dari situ dulu ya. Kemudian mulailah menulis dari manapun, misalnya dari metodenya dulu. Kalian masuk ke bawah metode, kemudian kalian ketik metodenya apa. Nah, dari mana kalian bisa punya gambaran tentang metode? Kalian baca dari artikel-artikel yang lain yang sudah kalian kumpulkan itu ya. Jadi mulailah menulis dari manapun, gak harus dari pendahuluan dulu harus selesai, tidak. Kemudian nanti pendahuluan selesai baru metode, tidak. Kemudian baru penyampaian hasil, tidak. Misalnya kalian sudah mendapatkan hasil, kalian tulis dahulu, itu nggak masalah. Kemudian nanti balik lagi ke bagian atas, itu boleh, nggak masalah itu ya. Jadi nggak ada batasan harus secara sekuen atau secara berurutan, tapi bisa acak itu ya. Jadi tidak usah dipikirkan kekeliruan, yang penting nanti ide yang memang sedang berkecamuk, yang sedang muncul di pikiran Anda itu semua masuk ke dalam tulisan, dan itu memang yang saya amalkan selama ini begitu tuh ya. Nah, nggak masalah karena nanti masih ada tahap setelah penulisan tahap itu setelah penulisan draft itu nanti ada tahap selanjutnya, yaitu ada tahap namanya revisi itu ya. Jadi nggak usah khawatir, pokoknya tulis apa adanya gitu ya, nggak usah pikir ini benar, ini salah, oh ini keliru, oh ini tipe, itu urusan nanti. Yang penting apa yang ada di dalam pikiran kita itu kemudian dituliskan itu ya. Jangan lupa nanti diberikan rujukan. Nah, pemberian rujukan itu bisa langsung, bisa juga nanti, yang penting tulisan sudah jadi itu ya, atau sebagian satu paragraf, dua paragraf jadi, kemudian mau cariin rujukan silahkan bisa, atau nunggu selesai semua kemudian dikasih rujukan bisa, satu kalimat kasih rujukan itu juga bisa, fleksibel. Tapi jangan sampai tidak dikasih rujukan, karena itu nanti akan menjadi novel atau akan menjadi cerpen atau akan menjadi karya fiktif kalau tidak dikasih rujukan. Maka rujukan di sini akan menjadi sangat penting itu ya. Nah, bagaimana untuk cara memberikan rujukan itu ada di tutorial tentang Mendeley yang sudah saya berikan itu ya. Oke, masuk ke tahap selanjutnya, yaitu adalah tahap revisi ya. Kekeliruan asumsi umum yaitu selesai draft maka selesailah semua, ya tidak, itu ya, itu adalah baru tahap awal, dimana ketika kita selesai menulis draft itu biasanya masih banyak terjadi kekeliruan, banyak terjadi kesalahan. Apa misalnya? Yaitu kesalahan pengorganisasian struktur tulisan. Misalnya kalian nulis satu kalimat ya, kalimat itu kalian masukkan di metode. Nah, setelah kalian baca ulang, oh ini bukan di metode, ini masuk ke dalam hasil yang sudah merujuk ke dalam tabel misalnya itu ya, atau penjelasan tabel. Nah, itu masuk di mana? Nah, misalnya apakah di analisis atau di hasil. Nah, itu jadi kesalahan pengorganisasian struktur tulisan, tapi tidak masalah seperti itu, tinggal dipindah-pindah saja, tinggal digeser-geser saja. Nah, itu nanti bisa memperbaiki kesalahan pengorganisasian dari struktur tulisan. Oh, ini ternyata kelupaan, rumusan masalah ini belum dituliskan. Biasanya rumusan masalah itu ditaruh di pendahuluan. Nah, itu seperti itu. Kemudian oh ini ada tabel tentang
judul-judul berita di media massa misalnya. Oh, ini berarti masuknya kemana? Hasil. Oh iya, hasil. Silakan nanti dipindah ke bagian hasil. Nah, dan seterusnya. Nah, kemudian kesalahan yang kedua itu apa? Yaitu biasanya kalimatnya bulat alias nggak jelas itu ya. Mau bicara tentang apa, bulat-bulat muter-muter kemana-mana. Jadi tidak menggunakan kalimat yang efektif. Kalimatnya bulat, misalnya di sana ada subjek yang lebih dari satu, kemudian menggunakan kata sambung di dalam satu kalimat. Kata sambung yang sama itu diulang-ulang, misalnya kata dengan, bla 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 bla, dengan bla 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 lagi, dengan lagi. Nah, itu nanti akan menjadi sangat tidak bagus kalau misalnya tidak dilakukan revisi ya. Jadi kalimat bulat alias nggak jelas itu biasanya kata sambung yang mana dan seterusnya, bla 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 bla, yang apa yang. Nah, itu nanti harus kita perbaiki lagi. Itu kalimat yang bulat alias nggak jelas itu harus diperbaiki. Kemudian kesalahan yang ketiga itu adalah penggunaan kata-kata yang kurang tepat dan tidak sesuai dengan UEB dan juga KBBI. Nah, apa itu UEB? UEB itu adalah pedoman umum ejaan ya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia itu ya, itu UEB, dan juga tidak sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nanti silakan bisa merujuk ke sana itu ya. Untuk tata bahasa, tata tulis, grammar ya, tata tulis itu nanti bisa dicek di UEB ya. Kalau untuk kosakata itu di KBBI. Nah, kesalahan yang keempat biasanya itu adalah pada tata bahasa atau grammar yang tidak standar. Nah, ini adalah terkait dengan mata kuliah bahasa Indonesia. Maka di mata kuliah bahasa Indonesia itu harus diperkuat lagi, atau mata kuliah academic writing ini adalah mata kuliah lebih dalam atau mata kuliah yang lebih detail dari bahasa Indonesia, atau mata kuliah praktis gitu ya. Bagaimana mata kuliah bahasa Indonesia kemudian diimplementasikan jadi academic writing ini itu ya. Nah, jadi begitu untuk beberapa kekeliruan di dalam menuliskan kekeliruan di dalam menulis draft artikel itu secara umum ada 4. Kalau mungkin dari kawan-kawan ada yang lain mungkin ya, nanti silakan bisa ditaruh di kolom komentar ya, atau bisa didiskusikan di grup gitu ya. Nah, detail tentang struktur tulisan dan tata bahasa ini nanti akan dibahas pada tema yang tersendiri di pertemuan yang lain. Nah, jadi kurang lebih itu untuk gambaran tentang tahap-tahap ya, ini baru 3 tahap. Nah, untuk lebih detailnya nanti kita akan ada tugas lagi ya, yaitu tugas membuat mind map ya. Jadi kalian itu kemarin sudah mengumpulkan berbagai macam rujukan, kemudian membaca, tapi mungkin belum semua ya, mungkin belum detail, mungkin belum paham. Nanti diulangi lagi, yang kemudian itu nanti akan bisa membantu kita di dalam menuliskan mind map itu ya. Nah, jadi seperti tadi yang pada materi mind map ini ya, mind map. Nah, ini ya. Jadi pembuatan mind map itu adalah bertujuan untuk membantu nanti di dalam penulisan draft artikel. Nah, sekarang buatlah mind map sebuah tema artikel yang akan Anda tulis bebas itu ya, tapi yang sesuai nanti dengan prodi kalian. Kalau yang KPI berarti ya tema-tema tentang KPI itu ya, kajian-kajian ke KPI-an. Kalau yang BKI berarti kajian tentang ke BKI-an. Kalau MD berarti tema ke MD-an. Kalau PMI berarti tema ke PMI-an. Ambil salah satu tema yang ada di situ, itu hanya salah 1, salah 2, salah 3 contoh saja gitu ya. Anda bisa di luar itu nggak bersalah, tapi kalau mau tema yang lebih umum, kalian ambil tema kedakwahan itu juga bisa ya. Dimana untuk dakwah atau komunikasi sendiri kan di sana itu ada 4 unsur itu ya, secara umum ada 5 itu ya, ada 4 ada komunikator, message, media, lalu ada feedback ya. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5. Nah, nanti bisa ambil salah satu dari unsur itu. Kalau kalian masih bingung ya, nanti bisa baca buku tentang
dasar-dasar ilmu komunikasi atau dasar ilmu filsafat komunikasi, ya, atau tentang ilmu dakwah. Nah, nanti di sana akan ada konsep-konsep dasar tentang kedakwahan atau tentang kekomunikasian. Itu begitu. Tema artikel yang terkait dengan dakwah atau sesuai dengan program studi, ya. Kalau KPI, nah, dakwah, komunikasi, media massa, media online boleh. Kemudian dakwah, kalau yang BKI tentang konseling, psikologi, psikoterapi, gitu ya, dan seterusnya. Kalau yang MD nanti manajemen masjid, ya, manajemen wisata religi dan lain-lain. Kalau PMI nanti bisa tentang community development ataupun pengembangan masyarakat atau masalah-masalah sosial. Nah, mind map ini nanti dibuat secara manual di atas kertas, boleh gitu ya, pakai pensil atau pakai pulpen, silahkan dibuat seperti contoh yang ini gitu ya, kayak gitu. Mind map boleh, nggak masalah. Atau kalau mau pakai aplikasi juga bisa, di sana ada aplikasi namanya Xmind gitu ya. Nah, itu logonya yang seperti di pojok kanan atas itu ya, Xmind. Nah, silakan nanti bisa diinstal di Windows atau di sistem operasi yang lain. Nah, cara pengoperasiannya juga mudah ya untuk Xmind ini. Kalau mau coba silahkan. Nah, jika dibuat manual foto mind map, jadi mind map yang sudah kalian bikin di kertas itu difoto kemudian dikirim ke iKlas. Nah, jika menggunakan aplikasi Xmind itu nanti diekspor ke PDF dan juga dikirim ke iKlas. Jadi nanti tugasnya akan ada di iKlas. Nah, saya kira itu untuk pertemuan kali ini ya, membahas tentang tahap-tahap penulisan akademik. Belum selesai ya, itu baru sampai tahap 3. Sampai sini dulu, nanti akan kita lanjut ke yang lebih detail lagi di 2 tahap yang lain di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Nah, jangan lupa nanti tugasnya dikirim ke iKlas. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.